Kami dari kelompok 6 mata kuliah perspektif global akan membawakan materi tentang hakikat dan konsep dasar perspektif global. Pokok-pokok bahasan, pengertian perspektif global dan ilmu pengetahuan sosial, ciri-ciri globalisasi dan isu-isu global. Pengertian perspektif global. Perspektif global terdiri dari dua kata, yaitu perspektif dan global. Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah. Global memiliki pengertian menyeluruh di mana dunia ini tidak lagi dibatasi oleh batas negara, wilayah, ras, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Pokok bahasan yang kedua, perspektif global dan ilmu pengetahuan sosial. Perspektif global bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga global aktif yang memiliki keterampilan praktis dan kemampuan kognitif untuk berdiskusi, mengatasi, dan bahkan memecahkan masalah global. Ilmu pengetahuan sosial adalah sekumpulan disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Social Studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Ketiga, ciri-ciri globalisasi. Globalisasi adalah proses penduniaan, artinya segala aktivitas diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Setiap bangsa berkembang berkat interaksi dengan bangsa lainnya. Kita harus terbuka dengan dunia luar, tetapi kita harus tetap kokoh dengan akar budaya bangsa kita. Globalisasi mempunyai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya akan menyebabkan munculnya masyarakat mega kompetisi, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik, sehingga mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Dalam era globalisasi merupakan era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Sebaliknya, globalisasi juga bisa menjadi ancaman terhadap budaya bangsa. Globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret oleh arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Sebagai contoh, anak remaja kita dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. Ciri-ciri globalisasi: perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung, meningkatnya masalah bersama, dan adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya. Pokok bahasan yang keempat, isu-isu global. Isu global merupakan persoalan lintas budaya dan bangsa yang sedang hangat diperbincangkan pada masa sekarang ini oleh masyarakat di dunia. Isu ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara saja, melainkan dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia. Isu global merupakan hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Isu-isu global yang sedang terjadi saat ini antara lain: yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran di berbagai negara berkembang serta negara-negara miskin lainnya di dunia. Faktanya, dunia ternyata masih banyak negara-negara yang miskin yang mengakibatkan rakyatnya harus berjuang demi sesuap nasi. Isu global yang kedua ialah kelaparan. Kelaparan terjadi dengan berbagai faktor penyebab. Salah satunya peperangan yang terjadi,
menyebabkan masyarakat yang tertindas mengalami kesengsaraan yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan makan dan minum untuk mereka hidup. Seperti peperangan yang terjadi di negara Palestina, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakatnya mengalami kelaparan. Isu yang ketiga, terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau semacam ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditunjukkan kepada sasaran acak yang berakibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Semakin lama, intensitas terorisme semakin sering menghiasi wacana global dengan segala wujud dan motivasi. Intensitas tersebut diperkuat dengan maraknya faham radikalisme yang alergi terhadap perbedaan, baik dalam hal agama, ekonomi, dan politik. Apalagi masyarakat mudah mendapatkan informasi dan media yang memang alat untuk menyebarkan aksi-aksi kejahatan tersebut. Isu global yang keempat, lingkungan hidup. Secara global, isu lingkungan terus berkembang dan tidak jarang menjadi komoditas politik. Isu-isu global yang marak diperbincangkan khususnya pada abad 21 ini menjadi topik yang sangat menyorot perhatian. Dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa saling membutuhkan terhadap lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang cukup kompleks. Ada beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup yang sedang terjadi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di muka bumi ini. Contoh permasalahan lingkungan hidup yang kedua adalah perubahan iklim global. Peningkatan suhu permukaan bumi menjadi isu global. Unsur-unsur perubahan iklim yang dapat dikenali adalah munculnya fenomena adanya peningkatan suhu global, ketidakpastian musim, kekeringan yang berkepanjangan, permukaan es kutub utara yang makin tipis, kebakaran hutan, dan banjir terus-menerus. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup tersebut, pengelolaan yang bijaksana menjadi salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena gangguan manusia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.